Beberapa hal yang perlu saya ulama untuk membahas pertanyaan Insinyur Soekarno. Kemudian berangkat lagi, mendarat lagi ke Tanjung Perak, Surabaya. Indonesia dengan predikat sebagai jawara perang. Ini sebuah perang yang beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait seremonial pelaksanaan Hari Santri yang setiap tahun itu dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober. Rekan-rekan yang saya banggakan, tepatnya 78 tahun yang lalu di Surabaya pada tanggal 21 Oktober hingga malam hari tanggal 21 Oktober, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama mengumpulkan seluruh konsul, seluruh pimpinan cabang Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Apa kepentingannya dikumpulkan? Yaitu untuk membahsul masailkan, untuk membahas pertanyaan Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia, bahwa pada saat itu benar kita sudah merdeka. Per tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita sudah merdeka, menyatakan diri sebagai negara merdeka, ditandai dengan ikrar proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Insinyur Muhammad Diarra. Per tanggal 15 Agustus tahun 1945 ditandai dengan menyerahnya Jepang terhadap tentara sekutu, yang tentara sekutu saat itu menjadi jawara pemenang Perang Dunia II. Maka tanggal 17 Agustus September kemudian tentara sekutu membonceng tentara Nika sudah mendarat. Akhir September mendarat kembali di Tanjung Priok di Jakarta. Kemudian berangkat lagi, mendarat lagi ke Tanjung Perak, Surabaya. Maka melihat gelagat itu, Soekarno sadar bahwa untuk perang fisik kembali itu tidak memungkinkan, karena komposisi tentara kita masih sangat lemah, didukung persenjataan yang sangat minim. Maka Soekarno pusing. Akhirnya beliau mengutus salah seorang utusannya untuk berpikir bagaimana cara menghadapi tentara sekutu yang akan mengambil alih penjajahan Jepang di Indonesia. Akhirnya diutuslah ajudan beliau menghadap ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, karena satu-satunya jalan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 1,5 bulan itu adalah dengan mengobarkan perang semesta, perang yang diikuti oleh rakyat sipil. Maka diajukanlah pertanyaan, Kiai, apa hukumnya membela negara merdeka dari penjajahan kaum kafir? Maka untuk menjawab itu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Bali, berkumpul di Jalan Bubutan 6 Surabaya, yang saat itu merupakan kantor PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka pada tanggal 2, kenapa saya katakan tawuran? Karena berangkat tanpa membawa senjata, akan berperang menghadapi tentara sekutu dan hadir ke Indonesia dengan predikat sebagai jawara Perang Dunia II. Ini kan tidak masuk akal. Analisis perang manapun tak akan mengatakan bahwa ini perang yang nasional. Tentara sekutu hanya memprediksi Surabaya paling lama 3 hari akan bisa dibunuh-nampakkan. Tapi kenyataannya hingga hari ke-100, pejuang-pejuang Surabaya, kita warga Nahdlatul Ulama, kita santri tak pernah bertekuk lutut di bawah penjajah. Perang dimulai, maka meletuslah perang kecil-kecilan dari Oktober hingga November. Oktober akhir, Jenderal A.W.S. Marlabi itu ditewaskan oleh para santri. Maka ini sebuah
kemaluan yang luar biasa, mempermalukan tentara sekutu luar biasa. Mereka datang ke Indonesia dengan predikat jawara Perang Dunia II, sementara jenderalnya bisa dibunuh oleh kaum santri. Ini luar biasa, sangat mempermalukan tentara sekutu. Maka pada tanggal 8, tentara sekutu mengedarkan selebaran. Paling lambat tanggal 2, tanggal 10 November. Ini adalah perang yang bayangkan santri yang hanya bersenjatakan bom bunuh bisa meredam serangan saudara yang hadir di Indonesia sebagai dengan predikat jawara Perang Dunia. Sekutu bisa menghancurkan Jepang, bisa menghancurkan Itali sebagai sekutu, tapi tidak mampu mengalahkan perjuangan santri yang hanya berbekal. Ini sebuah perdebatan luar biasa bahwa santri tak pernah bisa dikalahkan. Akhirnya kita tahu ada konvensi yang mudah, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Ligarjati. Ini pesannya. Tidak ada sejarah dari jahat akan mau bernegosiasi jika ia menjadi seperti yang menguasai secara fisik. Tidak ada. Tapi kemudian tentara sekutu itu memilih jalan negosiasi. Ada perjanjian kemudian karena jika hari Surabaya bernegosiasi.
jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia berkorban pertahanan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo Adi dan batu pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat, raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo Adi dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Pembacaan Allahumma ya hayyu ya qayyum ya haddu ya yusri ya samad ya man ilaha illa anta nas'aluka iman nafi'an wa amalan tayyiban wa rizqan hanian wa du'an Allahumma qul islam wa min muslimin wal muslimat wal mu'minat Allahumma ij'alna laka qawlan وأهلنا وقدرنا وقدرنا لأهل العلم ومن الخير والإسلام والإهدي بالكريم إنك على كل شيء قدير اللهم آتنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Apa?